Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berbahagia ini bisa bertemu kembali di Mushola Amanah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini dalam rangka kita lanjutkan kajian rutin malam Kamis ya. Yang pada malam hari ini kita akan mencoba memulai kajian mengenai tafsir Al-Quran ya, dan insya Allah akan kita mulai dari belakang ya, karena biasanya kajian tafsir dari belakang ini lebih mudah dipahami daripada yang depan. Kenapa? Karena saya tahu kebanyakan dari kita tidak menghafal Al-Quran dari depan ya, tapi kebanyakan menghafalnya dari belakang ya. Biasanya surat-suratnya itu sudah kita hafal ya, adapun surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah itu belum banyak yang menghafalnya, jadi sulit untuk dipahami. Apalagi kalau dijelaskan penjelasan mengenai banyak cerita yang ada di surat Al-Baqarah itu, biasanya jamaah itu sudah pernah kita mencobanya, biasanya pikirannya mengambang. Jasadnya ada di dalam masjid atau dalam mushola, pikirannya tidak tahu kemana ya, karena bingung dia, meraba-raba mana di Al-Quran yang bunyinya seperti ini, tidak tahu karena belum menghafal. Tapi kalau kita menjelaskan mengenai surat-surat pendek yang dari 30 ya, maka insya Allah akan lebih terarah karena sudah memiliki gambaran dan sudah dihafal ya. Oleh karenanya kita akan mulai malam ini dengan pembahasan tafsir mengenai surat An-Nas ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ketimbangan Nabi Muhammad SAW. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti daripada surat An-Nas ini, ya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan berkaitan dengan tafsir Al-Quran ya. Tentunya tafsir Al-Quran atau mempelajari tafsir Al-Quran ini berbeda dengan terjemahan ya. Jadi tafsir itu berbeda dengan terjemahan, jangan sampai kita salah memahami ya. Tafsir itu contohnya kitabnya adalah seperti tafsirnya Ibnu Katsir ya, yang kalau di Masjid At-Taqwa itu ada ya, ada tapi yang membaca tidak ada ya. Bukunya ada tapi yang membaca tidak ada ya. Seperti kalau yang lebih lama lagi, yang lebih ya, lebih bisa dijadikan rujukan itu tafsirnya Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, yaitu lebih luas. Walaupun kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir itu sudah cukup ya. Biasanya apa yang ada di dalam tafsir Tabari atau tafsirnya Imam Qurtubi itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ke dalam tafsirnya ya. Beliau kopi dari kitab tafsir yang kedua tadi ya. Walaupun kalau kita ingin lebih luas lagi, bisa kita kembali ke dalam tafsirnya Imam Qurtubi atau Imam Tabari.
Qurtubi atau Imam Tabari atau Imam Ibnu Katsir itu agak besar, ya. Sekarang alhamdulillah semuanya bisa kita dapatkan melalui HP saja, ya. Ada di dalam HP. Kita mau tafsir apa aja sekarang alhamdulillah ada. Yang penting kita bisa bahasa Arab. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab ya paling terjemahan lah yang kita baca. Nah, itulah bedanya tafsir dengan terjemahan. Ya, kalau terjemahan yang sering diterbitkan oleh Departemen Agama itu terjemahan Al-Quran, ya, ahli bahasa. Ya, kalau mau tahu lebih detailnya lagi, misalnya apa perbedaannya, saya berikan contoh. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan kata anak. Anak, kalau dalam terjemahan itu pasti artinya saya, pasti. Tapi kalau dalam tafsir artinya apakah saya? Enggak, tergantung siapa yang berbicara. Kalau Allah yang sebut anak, ya Allah maksudnya. Kalau Muhammad disebut ketika itu berbicara dalam Al-Quran, ya si Muhammad. Kalau Nabi Musa misalnya Allah ceritakan tentang Nabi Musa, ya pada saat itu yang dimaksud dengan anak adalah Nabi Musa. Begitu juga misalnya Nabi Isa dan Nabi-Nabi lainnya. Tapi kalau di dalam terjemahan pasti artinya saya, satu saja. Ya, kalau tafsir beda-beda sesuai dengan konteks dari ayat yang dibicarakan. Ya, kalau cerita tentang satu nabi, maka nabi itulah yang dimaksud dengan anak. Ya, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi bedanya adalah kalau tafsir itu biasanya lebih mendalam, ya lebih ada makna yang dalam yang bisa dikaji dari sebuah tafsir. Ya, makanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Nabi itu mengajarkan atau mendoakan ya salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas itu agar beliau menjadi ulama tafsir. Ya, jadi ilmu tafsir itu berasal dari sejak zaman sahabat sudah ada, bahkan sejak zaman Nabi. Ya, karena beberapa hal yang perlu tafsiran Al-Qurannya itu langsung ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita ingatkan adalah ya tafsir itu berbeda dengan terjemahan. Ya, jadi jangan disamakan. Yang kedua, ya kalau Bapak Ibu mungkin ingin ada yang merujuk ke dalam tafsir Al-Quran, maka untuk di tempat kita ini tafsir yang paling mudah didapatkan itu adalah tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling mudah untuk didapatkan. Ya, namun tentu ada catatan. Ya, tafsir Jalalain itu sangat singkat. Ya, sangat singkat. Ya, jadi mungkin kita tidak bisa mendapatkan banyak riwayat di situ, tidak mendapatkan hukum-hukum, tidak mendapatkan mungkin cerita-cerita yang lebih detail dari sebuah cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, tidak mendapatkan penjelasan yang lebih luas lagi. Ya, nah maka jika kita ingin ilmu tafsir yang lebih luas lagi, ya bisa dilihat ke dalam tafsir Hindu. Seperti misalnya Ibnu Katsir ini dan dua tafsir yang saya sebutkan tadi, tafsirnya Imam Tabari dan tafsirnya Imam Qurtubi. Karena dua orang tersebut masuk ke dalam tabi'in. Ya, satu tabi'in, satu tabi'in dekat dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting ya saya kira. Yang ketiga adalah mengenai faedah daripada belajar tafsir, ya, atau keuntungan daripada belajar tafsir. Ya, salah satu keuntungan belajar tafsir ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak didapatkan di dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya adalah pelajaran tafsir ini bisa melunakkan hati, melembutkan hati seseorang. Kenapa demikian? Karena tafsir ini kaitannya langsung dengan Al-Quran. Ya, langsung dengan Al-Quran. Dan pembahasannya pun biasanya kalau kita ingin luas itu sangat luas. Ya, kenapa demikian? Karena dari ilmu tafsir itu
bisa kita dapatkan di dalamnya ilmu-ilmu yang lainnya. Ada ilmu hadis di dalamnya, ada ilmu fikih di dalamnya, ada ilmu bahasa di dalamnya, ada ilmu apa lagi? Ya, ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam dunia Islam, ya, itu biasanya ada semua di dalam tafsir, bersumber dari tafsir Al-Quran. Ya, kalau Bapak Ibu mencari hukum-hukum fikih, ya, itu ada di dalam tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena hukum fikih asalnya di dalam Al-Quran. Allah perintahkan sholat, kemudian oleh penafsir, oleh para ahli tafsir dijelaskan tentang hukum-hukum sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembelih, ya, menyembelih hewan kurban, ya, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, yaitu dijelaskan oleh ahli tafsir hukum-hukum mengenai sholat dan juga kaitannya dengan penyembelihan hewan sembelihan, hewan kurban. Ya, yang penting kita tahu membacanya, insya Allah kita dapatkan. Nah, kemudian nanti muncul baru ahli fikih dan kemudian mengambil faedah-faedah fikih itu dibuat ilmu khusus fikih aja, gitu. Tidak campur dengan ilmu-ilmu yang lainnya di dalam kitab tafsir. Ya, yang nanti ilmu hadis, ya, diambil juga hadis-hadis yang dalam tafsir jadikan khusus ilmu hadis, juga ilmu sejarah. Ya, sejarah, makanya Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir itu beliau menulis kitab tafsir, beliau menulis buku sejarah. Buku sejarahnya luar biasa besar. Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau kita baca buku Bidayah wa Nihayah, sama ceritanya dengan yang ada di tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, jadi kalau yang saya pegang sekarang ini tafsirnya Ibnu Katsir. Yang mazhabnya Syafi'i, Ibnu Katsir ini mazhab fikihnya Syafi'i, tapi gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, jadi ini campuran antara Muhammadiyah dengan NU. Ya, Imam Ibnu Katsir. Ya, mazhab fikihnya Syafi'i, gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, tapi oleh beberapa masyarakat, ya, kitab ini sangat dihindari. Karena apa? Karena gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, ini termasuk murid yang sukses, ya, dalam menulis kitab-kitab, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan memulai dari pembahasan surat An-Nas. Ya, kita mulai dari ini, sebagaimana ini dimulai oleh Imam Ibnu Katsir. Dia langsung ketika menafsirkan surat An-Nas ini, beliau mengkaitkan dengan surat Al-Falaq. Ya, kenapa? Karena dua surat ini turunnya bersamaan. Ya, nah, apa asbabun nuzulnya sebentar lagi kita ceritakan. Ya, namun di awal kata Imam Ibnu Katsir ini ketika menafsirkan ayat ini, itu langsung beliau sebutkan wahuma madaniyatan. Artinya dua surat ini Al-Falaq An-Nas itu statusnya madaniyah. Dalam artian surat ini turunnya setelah Nabi hijrah. Ya, jadi kita kan tahu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ya, surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah surat yang turun di Madinah. Ya, ini salah satu penafsiran. Ya, namun ini dianggap oleh ulama lemah. Ya, yang lebih tepatnya adalah surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi kaitannya dengan waktu, bukan dengan tempat. Ya, Madaniyah surat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun suratnya turunnya di Mekah. Ya, nanti ada ayat-ayat yang turun di Mekah tapi setelah Nabi hijrah. Ya, maka satu surat itu atau ayat itu adalah Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Ya, namun tidak sebaliknya. Ya, tidak ada surat yang turun di Madinah sebelum Nabi hijrah. Ya, karena Nabi belum ke Madinah. Ya, nah, jadi menurut Imam Ibnu Katsir, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah Madaniyah statusnya. Ya, walaupun kalau kita lihat ke dalam Al-Quran kita yang di Indonesia itu statusnya Makkiyah. Ya, ada perbedaan pendapat di sini.
ya, antara ulama. Kenapa? Karena ada yang melihat berdasarkan asbabun nuzul. Yang melihat berdasarkan asbabun nuzul, maka dia menyimpulkan surat ini madaniyah, ya, yaitu diantaranya termasuk Imam Ibnu Katsir. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya adalah suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh profesor, ya, orang pintar, ya, orang pintar profesor, ya. Nah, oleh orang pintar disihir Nabi, ya, oleh guru namanya Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi, orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu tidak ada ketika Nabi di Mekah. Orang Yahudi di mana adanya di Madinah. Kalaupun orang Yahudi ada di Mekah itu tidak banyak. Itu pun mereka hanya sekedar berkunjung sebentar saja kemudian kembali ke Madinah. Jadi intinya orang Yahudi itu tidak ada di Mekah. Nah, dari sini itu sudah bisa dipahami surat ini turunnya di Madinah. Ya, jadi nanti disihir. Itu satu alasan dan satu bukti atau satu dalil bahwasanya orang Yahudi adanya di Madinah. Ya, maka surat ini turunnya dianggap sebagai surat Madaniyah. Ya. Yang kedua adalah ketika Nabi disihir itu, siapa yang menemani Nabi? Yang menemani Nabi adalah Siti Aisyah. Ya. Kapan Nabi berkumpul dan hidup bersama Aisyah? Setelah Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, ya, Nabi belum berkumpul dengan Aisyah. Ya, belum hidup bersama Aisyah, belum satu rumah. Ya, walaupun di dalam sejarah ada yang mengatakan nanti nikahnya sebelum Nabi hijrah, kemudian baru berkumpulnya nanti di Madinah. Ya, jadi intinya adalah pada saat itu Nabi bersama Aisyah. Makanya kemudian ketika Nabi disihir ini, ya, siapa kemudian yang menyembuhkannya? Yang menyembuhkannya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang malaikat, ya. Yang kemudian salah satu malaikat itu berdiri di dekat kepada Nabi, salah satunya berdiri di kaki. Kemudian mereka berdialog. Ya, ada hadisnya, ya. Kalau kita baca mungkin agak terlalu panjang, tapi ini kesimpulannya. Intinya ada di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau ingin dirujuk silakan dirujuk, ya. Dialognya, satu malaikat bertanya kepada malaikat, apa yang terjadi dengan lelaki ini, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh malaikat yang lainnya, dijawab, lelaki ini makbubun, dari kata tibun. Tibun itu artinya apa? Tibun itu obat. Tapi kalau makbub artinya penyakit. Ya, makanya tibun itu artinya kedokteran, ya. Ilmu kedokteran disebut dengan ilmu tib juga, ya. Intinya ilmu untuk mencari obat. Ya, makbub artinya penyakit. Jadi lelaki ini sedang, ya, diserang penyakit. Siapa yang menyerangnya? Yaitu seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Ya. Dari mana Nabi diserang? Nabi diserang melalui media sisirnya. Dari mana orang itu dapat sisirnya? Ada seorang pembantu Nabi yang mencuri sisir Nabi Muhammad SAW dan rambutnya. Ya, maka Bapak Ibu, ya, ini saya ceritakan untuk kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Sihir itu biasa dilancarkan atau diluncurkan serangannya oleh dukun itu melalui media. Tanpa media dia agak sulit untuk menemukan target orang yang dia sihir. Ya, medianya apa? Medianya adalah biasanya barang-barang milik target. Ya, barang-barang milik si korban. Ya. Nah, salah satu media yang paling mudah untuk seseorang sihir itu adalah apa? Foto. Ya, foto itu adalah media yang paling mudah untuk, ya, si dukun menyerang si target. Kenapa? Karena kalau dengan foto wajah itu jelas, ya. Jadi bagi jin atau setan yang dikirimkan oleh dukun itu bisa langsung menyerang orang yang
orang yang ditarget. Ya, maka hati-hati dalam memposting foto. Saya banyak lihat foto bapak dan ibu di Instagram. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau mau masuk foto ya bisa ada orang yang nggak senang, bisa jadi ya. Ya, hati-hati. Ya. Oleh karena itu, ya ini kita mengambil faedahnya dan hikmahnya juga. Kenapa alasannya? Salah satu alasan beberapa ulama itu ada yang mengharamkan foto. Ya, jangan langsung jangan langsung dikecam. Ya, ulama yang mengharamkan foto nggak bisa, tapi mereka punya alasan sendiri. Ya, selain dari ceritanya Nabi Nuh itu, ya kalau kita baca kan salah satu alasan diharamkan foto kan ceritanya di masa Nabi Nuh. Ya, nah ternyata ada juga mudarat daripada foto-foto itu. Ya, salah satunya apa? Bisa menjadi media untuk menyerang kita sendiri. Ya, bisa menjadi apa itu namanya? Ya, media santai. Hati-hati gitu ya. Ya juga bisa apa namanya kalau alat yang balik lagi kalau dilempar bumerang, bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Ya, bahaya. Ya, memasang foto. Ya, maka oleh karenanya ini salah satu kaidah. Kalau bapak ibu sudah banyak fotonya tersebar, jangan lupa juga banyak-banyak baca surat An-Nas ini nanti. Yang salah satu cara untuk membentengi diri kita. Ya, tapi jangan pula udah dikasih tahu sama Ustaz kemudian bebas memasang foto sebanyak-banyaknya. Ya, hati-hati juga. Ya, maka obat dari kita kembali ke kisah tadi, obat Nabi tadi yang terkena sihir, ya itu kemudian dibacakan oleh malaikat, ya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq nanti kita bahas kandungan-kandungannya, kenapa dibacakan kepada Nabi. Surat An-Nas juga akan kita perlahan kita akan baca kandungannya, ya perlahan-lahan kita bahas, ya. Setelah dibacakan surat itu akhirnya ya alhamdulillah Nabi perlahan-perlahan kemudian beliau sembuh, ya. Nah, berapa lama Nabi disihir pada saat itu? Ya itu kalau dalam riwayat hadisnya Aisyah itu disebut sampai 6 bulan. Maka ada orang yang bertanya, apakah itu tidak mempengaruhi Al-Quran dan hadis-hadis yang Nabi keluarkan? Alhamdulillah itu tidak mempengaruhi. Artinya apa? Nabi maksum dalam menyampaikan syariat. Ya, Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Ya, bahkan ada yang menyebutkan oleh ulama, ya, Nabi ketika Nabi terkena sihir itu pada saat itu tidak ada ayat Al-Quran yang turun. Ya, maka ayat Al-Quran yang turun itu hanyalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini untuk menyembuhkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sisi lain ada yang bertanya, kenapa Nabi kok bisa disihir? Padahal Nabi itu sihirnya kuat. Ya kan? Ini salah satu sisi kemanusiawian Nabi. Ya, terkadang manusia itu lemah. Ya, walaupun dia banyak zikirnya, di satu saat bisa saja dia lalai. Kalau Nabi saja bisa disihir, apalagi kita yang zikirnya nggak kuat. Ya, maka ini jadi pelajaran sebenarnya, bukan justru kita malah meremehkan Nabi. Kalau Nabi saja bisa disihir, apalagi kita. Gitu. Ya, maka kita harus lebih meminta perlindungan kepada Allah itu harusnya lebih besar daripada Nabi. Ya, lebih banyak kita harus membaca surat An-Nas ini. Ya, surat An-Nas ini dibaca di mana saja. Ya, kalau kita ini saya simpulkan ya kajian mengenai surat An-Nas ini, karena kalau kita baca satu-satu panjang. Ya, simpulkan jadi cerita-cerita ini kesimpulan. Setelah membahasnya di beberapa majelis di sini saya simpulkan. Jadi lebih singkat, lebih padat yang kita dapatkan. Ya. Kapan saja dibaca surat An-Nas ini, itu dibaca pertama di saat zikir pagi dan petang. Itu pasti dibaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya. Kemudian kapan lagi dibaca? Tentunya setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu kita pasti akan membaca 2 surat ini. Bahkan dalam sholat zuhur, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib itu dibaca sampai 3 kali. Kemudian kapan lagi? Sebelum tidur.
Ya, kemudian kapan lagi? Bahkan di dalam riwayat beberapa hadis boleh kita baca ketika kita naik kendaraan. Ya, ketika naik kendaraan ada riwayatnya oleh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah surat memohon perlindungan. Maka oleh para ulama disebut surat ini dengan Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Mu'awwidhatain. Artinya dua surat mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin ya ingin memohon perlindungan, ada yang diganggu oleh makhluk tidak jelas misalnya, dikirimkan SMS yang tidak jelas oleh sekular, misalnya, dikirimkan ke yang tidak jelas, coba baca surat ini. Ya, karena yang suka ganggu dulu terkadang bukan hanya dari setan dan jin, minal jinnati wan nas, dari jin dan dari juga manusia. Ya, maka kalau ada orang mengganggu kita ingin baca ini silahkan baca. Ya, boleh saja kita baca. Ya, nah ini mengenai asbabun nuzulnya ya. Jadi kita ambil faedah ke sana sini lah ya. Nah, asbabun nuzul yang kita ceritakan tadi ada dua bukti bagi ulama yang berpendapat bahwasanya surat ini statusnya adalah madaniyah. Ya, yang pertama karena ada orang Yahudi, yang kedua karena Nabi sudah hidup bersama Aisyah, dan yang meriwayatkan Nabi pada saat itu adalah Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan, ya, salah satu tanda-tanda Nabi pada saat itu disihir adalah Nabi sering mengigau. Nabi sering mengigau. Ya, nah bagi orang-orang sering mengigau malam itu hati-hati. Bisa ya itu ada jin di dalam dirinya. Coba sekali-sekali minta ruqyah, ya. Kalau nggak mau minta ruqyah, baca ruqyah sendiri. Ya, baca Al-Quran. Ya, ngigaunya Nabi gimana? Ya, ngigaunya Nabi itu ini agak intim sedikit ya, kata Aisyah, seolah-olah Nabi itu sudah menggauli istrinya, padahal belum. Ya, soalnya mungkin kalau mohon maaf ya, kalau dalam bergaul dengan istri itu kan mungkin ada kata-kata romantis yang sering keluar, ya. Nah itu mungkin pada saat itu sering keluar dari mulut Nabi, tapi pada saat itu Nabi sedang tidur. Makanya oleh Aisyah disebutkan Nabi seolah-olah sudah berhubungan dengan suaminya, tapi padahal beliau belum berhubungan. Ya, nah jadi itu salah satu tanda waktu itu Nabi itu disihir. Ya, nah setelah ini kita sambung cerita sedikit ya. Setelah Nabi tadi dibacakan doa dibacakan surat ini oleh malaikat, kemudian beliau sudah mulai membaik ya. Kita tidak mau lepas daripada cerita ini karena ada faedahnya mengenai sisir tadi ya. Itu kan menjadi media untuk menyerang target ya. Nah, oleh Nabi ya, setelah Nabi sembuh ya, Nabi ini kan terkadang bisa berhubungan dengan malaikat ya. Diberitakan oleh malaikat bahwasanya sisir Nabi ini, kamu disihir itu melalui media sihir ya. Sisirnya itu ada di sebuah tempat ya, atau yang kita sebut sekarang media-media itu disebut dengan buhul ya. Buhul ini kalau untuk menyembuhkan seseorang yang terkena sihir supaya dia sembuh total, buhul ini harus dicari ya, dan kemudian dihancurkan atau dibakar ya, sebagaimana cerita Nabi ya. Malaikat memberitakan kepada Nabi, Nabi kemudian memerintahkan Ali untuk mencari buhul tersebut, dan ditemukan tempatnya adalah di sebuah sumur namanya Sumur Darwan ya, di daerah Madinah sumur itu ya. Kalau sekarang kita tahu Allah Ta'ala nggak ada lagi, mungkin sudah masuk dalam pagar Masjid Nabawi ya, tidak ada lagi Sumur Darwan itu ya. Dan kemudian Sumur Darwan itu, dari Sumur Darwan itu diletakkan di dalamnya itu ada batu lagi, di bawah batu itu diletakkan sisir Nabi Muhammad SAW, jadi buhul dia. Nah begitu Nabi itu kebiasaan memang para dukun, mereka biasa meletakkan buhulnya itu di tempat-tempat yang gelap, tempat sepi, tempat angker, tempat menakutkan. Yang makanya rumah kita jangan jadikan rumah yang menakutkan. Kita khawatirkan nanti jadi tempat
Ya, tempat dukun meletakkan bubur-bubur, ya, atau tempat-tempat kotor misalnya. Jadi, mohon maaf, bisa setel atau WC atau di kamar mandi, itu dukun itu seperti itu. Hanya kadang-kadang kalau ada orang mungkin yang membongkar seksisten, dia nanti menemukan tulisan-tulisan yang mirip dengan Al-Quran, tapi sebenarnya bukan Al-Quran, tapi itu adalah mantra-mantra dukun yang bekerja sama dengan jin. Ya, itu dia simpan misalnya di tempat-tempat kotor seperti itu. Ya, nah, jadi intinya adalah ya Ali tadi menemukan buah ini dan kemudian dihancurkan. Kalau kita misalnya ada keluarga kita atau saudara kita yang disihir, kemudian sudah setelah diruqyah, apakah bisa kita menemukan buahnya? Bisa. Kita tanya aja sama jinnya. Ya, jinnya itu biasa mengabarkan. Ya, ini orang peruqyah biasanya sudah berpengalaman. Ya, nah kita tanya di mana disimpan buburnya, nanti diarahkan oleh jin itu, akan dikasih tahu di mana tempat buburnya. Karena jin itu kalau buburnya tidak ditemukan, dia terkadang sulit juga untuk meninggalkan tubuh si korban atau tubuh si target. Sulit dia untuk meninggalkannya karena dia terikat. Ya, nah kalau kita sudah menemukan bubur itu, apa yang kita perbuat? Kita bakar. Tapi sebelumnya baca dulu surat-surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas juga dibaca. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin faedah yang bisa kita dapat dari asbabun nuzulnya ini. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kita kembali sekarang ke perbedaan ulama tadi. Perbedaan ulama kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan surat ini makkiyah, dan ini mungkin banyak dipegang oleh ulama Indonesia, yang tidak masalah. Ya. Mereka mengatakan makkiyah karena apa? Pertama, surat ini pendek dan menjadi salah satu ciri-ciri surat makkiyah itu adalah suratnya pendek. Makanya rata-rata surat-surat di dalam juz 30 itu surat pendek. Ya, suratnya semuanya makkiyah. Ya, yang kedua, surat An-Nas itu berbicara mengenai kekuasaan Allah, ketuhanan Allah, dan juga keesaan Allah. Dan surat-surat makkiyah itu salah satu ciri-cirinya adalah begitu. Suratnya itu adalah berbicara tentang siapa itu Allah. Kenapa? Karena Allah memang ingin memperkenalkan dirinya dulu kepada manusia-manusia yang ada di zaman Nabi, ya, supaya mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Nabi ngajak mereka beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah turunkanlah surat pendek itu untuk memperkenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan hal ini, maka beberapa ulama, termasuk kebanyakan ulama di Indonesia, itu berpendapat bahwasanya surat ini statusnya makkiyah. Ya, jadi dua perbedaan pendapat ini masing-masing memiliki dasar dan alasannya. Ya, untuk kita mana yang benar, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, dan alhamdulillah ini tidak berkaitan dengan hukum, jadi nggak membingungkan kita. Ya, nah kemudian kita masuk ke dalam surat An-Nas. Mudah-mudahan masih ada waktu. Nggak banyak lagi. Ya, apa itu arti daripada An-Nas? Ya, surat ini pertama dinamakan dengan surat An-Nas tentunya dengan sebabnya adalah ya banyak kata-kata An-Nas di dalam ayat-ayatnya. Ada berapa ayat surat An-Nas? Ada 6 ayat. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, ada kata An-Nas. Kemudian apa? Malikin nas, ada An-Nas. Ilahin nas, ada An-Nas. Kecuali di ayat yang keempat nggak ada. Ya, min syarri waswasil khannas, ada ayat yang keempat. Khannas itu satu kata, jangan potong kha dengan nas, beda. Ya, nanti khannas itu satu kata, bukan nas saja. Ya, satu kata. Nanti kita akan bahas apa itu makna khannas. Ya, allati waswisu fi sudurin nas, ayat kelima ada. Minal jinnati wan nas, ayat ke-6 ada. An-Nas itu artinya manusia, yang merupakan bentuk jamak daripada kata al-insan. Al-insan itu tunggal. Ya, dan alhamdulillah satu kemuliaan. Ya, ulama tafsir menyebutkan ini salah satu faedahnya adalah
satu kemuliaan bagi kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menamakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan surat An-Nas, yaitu ya salah satu makhluk Allah kita patut berbangga. Malaikat ada nggak nama suratnya di Al-Quran? Nggak ada. Ya, bahkan manusia itu disebutkan dua kali, An-Nas dan surat Al-Insan. Surat Al-Insan juz 29 sebelum surat Al-Mursalah, ya, ayat kedua sebelum terakhir, ayat kedua akhir dari juz 29. Ya, dua kali Allah Subhanahu wa taala menamakan nama suratnya dengan nama kita sebagai manusia. Ya, siapa yang kemudian mengikuti kita, yaitu al-jin, salah satu makhluk Allah juga al-jin. Ya, jin juga patut berbangga. Kenapa? Karena ternyata dakwahnya Nabi Muhammad itu sampai kepada jin dan manusia, ya, sampai kepada manusia sudah pasti. Tapi yang istimewanya sampai juga kepada jin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah muliakan juga salah satu makhluknya yaitu jin dengan menamakan nama surat dari kalangan mereka. Ya, malaikat enggak ada. Mohon maaf, malaikat kamu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, nama malaikat di dalam surat tidak ada. Ya, makanya oleh karenanya nanti kita akan membahas dalam pembahasan selanjutnya. Ya, salah satu kelebihan manusia itu sebenarnya kalau manusia ini taat, dia bisa melewati derajatnya para malaikat. Ya, dan ya sebaliknya kalau dia tidak taat, dia bisa lebih rendah daripada hewan. Ya, nah jadi kalau dari namanya surat ini disebut dengan surat An-Nas, dan faedahnya adalah ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan menamakan salah satu makhluknya ini, yaitu kita sebagai manusia, disebutkan di dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktu ya masih ada 7 menit. Saya memang ini masuk ke dalam ayat pertama dulu, ya. Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Qalam, ya. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu, ya, Imam Ibnu Katsir menggabungkan pembahasan dua surat ini. Ya, kenapa? Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, turunnya bersama-sama, ya, bersamaan. Ya, kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Ya, qul artinya katakanlah. Pada saat itu yang menjadi lawan bicara Allah Subhanahu wa taala itu malaikat. Ya, namun apakah kemudian kata qul ini masuk ke dalam ayat? Ini diperselisihkan bahkan oleh para sahabat. Ya, dan bisa dibaca ada riwayatnya. Maka kata qul itu masuk ke dalam ayat atau itu hanya Allah perintahkan untuk membaca a'udzu birabbin nas? Kalau kita sebut katakanlah titik dua kan itu. Aku berlindung kepada Allah. Apakah katakanlah ini masuk ke dalam konteks ayat ini atau tidak? Atau kita sebutkan a'udzu birabbin nas? Nah, akhirnya setelah berbeda pendapat, ya, Ibnu Abbas mengatakan, aku bersaksi bahwasanya kata qul itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qul itu bukan sebuah kata yang terlepas dari ayat ini. Dia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qul artinya katakanlah, a'udzu artinya aku berlindung. Bi itu bisa artinya dengan. Tapi kalau kita terjemahkan dengan kata dengan di sini agak rancu nantinya. Makanya kemudian oleh para ulama yang menerjemahkan kata di sini, mereka terjemahkan dengan kepada. Aku berlindung kepada siapa? Rabbi artinya Tuhan. An-nas manusia. Jadi aku katakanlah wahai malaikat, ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia pada saat itu. Tapi karena malaikat itu harus menyampaikan kepada Nabi Muhammad, maka kemudian perintahnya pun
berubah dari perintah Allah kepada malaikat jadinya perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad diperintahkan pada saat itu, maka perintah kepada Nabi juga perintah kepada umat. Ya, maka artinya adalah katakanlah wahai umat Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, sebutkanlah wahai umat Islam, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya. Siapa itu Tuhannya manusia? Ayat selanjutnya, Malikin nas. Apa artinya Malik? Raja. Alhamdulillah tahu Bapak Ibu artinya raja. Ya. Karena kalau kita lihat ke dalam surat Al-Fatihah, ya, itu beda lagi artinya. Ya. Dan kita harus memang membedakan. Karena dalam surat Al-Fatihah dia panjang banyak. Dalam surat An-Nas pendek. Jangan kebalik lagi, ya. Atau jangan dipanjangkan dua-dua atau dipendekkan dua-dua. Ada memang yang memanjangkannya, ada yang memendekkannya, tapi dalam qiraah lain, ya. Bukan riwayat Asim an Hafs. Kalau kita kan orang Indonesia ini riwayatnya Asim an Hafs, ya, dari Asim dari Hafs, ya. Kalau riwayat mungkin orang-orang Maroko, bisa saja dia membaca Mali dengan panjang atau membaca Al-Fatihah dari pendek. Ya. Kenapa kemudian ada bacaan yang berbeda-beda? Karena memang untuk kata ini artinya tidak terlalu jauh perbedaannya. Ya, kata Mali dengan Mali tidak terlalu jauh bedanya. Artinya kalaupun ada yang panjang, ada yang pendek, ya, tidak menyelewengkan makna daripada Al-Quran ini sendiri atau makna daripada ayat Al-Quran. Ya, nah kalau kita kenapa Ustaz nggak boleh dibaca panjang sana pendek sini, atau pendek sini panjang sana, atau dua-dua dibaca pendek, dua-dua dibaca panjang, kenapa nggak boleh? Ya kita ikuti aja apa yang ada di dalam Al-Quran kita, apa yang dibaca sesuai dengan qiraahnya yang kita yakini, yang kita baca selama ini, yang dibaca oleh kebanyakan masyarakat kita. Ya, jadi yang di Al-Fatihah panjang, yang di Anas pendek. Artinya apa? Malikin nas, ya, itu artinya raja manusia, ya, atau penguasanya manusia. Adapun Malik, ya, itu artinya pemilik, ya, pemilik, ya, atau yang memiliki atau yang mempunyai. Ya, maka sebenarnya artinya tidak terlalu jauh. Ya, raja itu artinya yang memiliki satu kawasan atau yang menguasai satu kawasan. Ya, atau kalau kita bilang Malikin nas, yang memiliki manusia. Ya, bisa jadi juga, ya, artinya tidak terlalu jauh. Ya, maka Malikin nas di sini walaupun kita sebut dengan misalnya penguasa manusia atau rajanya manusia, maka itu sudah cukup maknanya. Ya, Malikin nas. Ya. Kemudian selanjutnya di ayat yang ketiga Allah katakan ilahin nas. Ya, kembali lagi Allah katakan siapa itu tadi Tuhannya manusia, disebutkan lagi di sini ilahin nas. Sama Tuhannya manusianya. Hanya katanya yang berbeda. Di sana Rabbun, di sini ilah. Tapi kalau kita terjemahkan, pasti terjemahannya sama. Tuhannya manusia. Ya kan? Nah, apa bedanya? Itu baru tafsir. Itu baru tafsir. Apa bedanya? Rabbun itu biasanya Allah sebutkan untuk memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang berkaitan dengan sifat amaliyah, sifat perbuatan. Misalnya Allah sebagai Sang Pencipta, itu masuk ke dalam nama Tuhan Ar-Rabb. Ya, Allah sebagai pemberi rezeki, itu Tuhan Rabb. Allah sebagai yang mengatur segala kehidupan, segala makhluknya Allah yang mengatur, itu masuk ke dalam makna Rabb. Rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan. Ya,
Nah kemudian ilah itu tadi kan rukun, kita bahas ilah siapa. Ini baru tafsir ya. Ilah, kalau ilah itu Allah sebutkan namanya dengan sebutan ilah, biasanya Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan mengatakan atau dengan menjelaskan bahwasannya Allah lah Tuhan yang patut disembah. Artinya ilah ini berkaitan dengan penyembahan, ya, berkaitan dengan ibadah yang patut diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kalimat tauhid yang disebutkan itu adalah la ilaha illallah, bukan la robba illallah. Ya kan? La ilaha itu artinya apa? Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya, bukan la robba. Ya, makanya oleh para ulama kemudian ketika menerjemahkan la ilaha illallah itu ada kata-kata la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya. Ya, maka kemudian sebenarnya dari surat ini saja ya kita sudah bisa mendalilkan ya bahwasanya dengan hal ini kan ada paham ya, salah satu paham yang memang membagi tauhid itu ke dalam 3 bagian. Tapi ini semua ijtihad ya, bukan satu satu kaidah yang sudah pasti. Ya, ada yang membagi tauhid itu ke dalam 3. Pertama tauhid rububiyah, yaitu dalam surat An-Nas ayat 1 ini bisa menjadi dalil. Ya, kemudian tauhid apa yang kedua? Tauhid uluhiyah, surat An-Nas ayat 3. Kemudian tauhid asma was sifat, surat An-Nas ayat 2. Karena Malik itu masuk ke dalam salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang indah. Ya, salah satu nih asmaullah, ya, salah satu dari asmaul husna. Ya, sudah bisa ya. Ya, saya kira cukup dulu ya, nanti kita sambung lagi pembahasannya. Ya, jadi pembahasan mengenai pembagian tauhid itu tidak baku ya Bapak Ibu sekalian. Jangan diapakan juga. Memang ada yang mau memahami tauhid sesuai 3 pemahaman itu, 3 pembagian itu silakan, nggak masalah. Tapi ada juga ulama yang membagi tauhid itu dalam 4 bagian, ada juga ulama yang membagi dalam 2 bagian. Artinya tidak baku. Ya, boleh memahami tauhid kemudian dengan 1 bagian aja, yang penting percaya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ya, yang membagi-bagi itu ulama untuk mempermudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu saja. Tapi kalau kita sudah kenal Allah tanpa pembagian itu silakan. Ya, silakan, enggak masalah. Ya. Demikian mungkin pembahasan kita mengenai tafsir surat An-Nas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah jika ada waktu nanti kita sambung lagi di ayat-ayat berikutnya, ayat ke-4, ke-5 dan ke-6. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.